Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa gelar Bapak Politik Identitas sudah terlanjur melekat di sosok Anies Baswedan. Sampai kapanpun gelar ini akan terus mengikuti kemanapun arah Anies melangkahkan kakinya di dalam dunia politik. Semakin ditolak maka akan semakin kencang saja serangan yang harus diterima oleh Anies terhadap persoalan ini. Nasib yang sama rupanya juga akan diterima oleh Ganjar Pranowo. Rasanya, gelar sebagai Bapak Bokep Indonesia sudah semakin dekat saja untuk disandang oleh Ganjar. Serangan terhadap Ganjar mengenai hal ini bukan saja muncul dari para relawan atau orang bayaran saja, tapi sudah pula dilakukan oleh para elit partai lawan politiknya. Sayangnya, begitu ada serangan terhadap Ganjar tentang hobinya yang suka nonton video porno, bukannya berusaha diredam oleh para pendukungnya. Mereka malah dengan gagah beraninya menyerang balik kubu lawan dengan cara menjawabnya sembari menyodorkan berbagai macam isu negatif lainnya yang mendera calon presidennya kubu lawan. Yang menarik, ada pula yang mengkaunter serangan itu dengan melakukan pembenaran atas apa yang telah dilakukan Ganjar. Coba kalian bayangkan, Anies yang diketahui hanya mendapatkan dukungan dari mantan pengurus organisasi Islam terlarang, dan tidak pernah ada bukti yang menyatakan bahwa Anies mendukung organisasi Islam terlarang, tetap saja mendapatkan serangan bertubi-tubi sehingga pada akhirnya membuat predikat sebagai Bapak Politik Identitas harus terus disandangnya. Mari kita bandingkan dengan kasus video porno yang mendera Ganjar. Kasus ini sudah pasti bukan hanya sekedar isu, melainkan sudah ada bukti otentiknya berupa pernyataan Ganjar sendiri yang mengakui bahwa dirinya memang suka menonton video porno. Sebenarnya isu negatif terhadap calon presiden juga pernah melanda Prabowo dengan hebatnya, yaitu isu mengenai masalah pelanggaran HAM berat atas penculikan aktivis 98. Namun demikian tidak seperti nasib yang menimpa Anies. Dalam berjalannya waktu Prabowo telah berhasil meredam isu ini dengan baik, sehingga walau isu ini terus muncul dalam setiap keikut-sertaannya dalam kontestasi pemilihan presiden, isu ini bukan lagi menjadi suatu persoalan besar yang harus dihadapi oleh Prabowo maupun pendukungnya dengan serius. Perlahan namun pasti isu tersebut menjadi isu basi seperti halnya isu mengenai Jokowi sebagai anak PKI. Jadi persoalannya bukanlah pada substansi permasalahannya, tapi bagaimana cara mengelola dan menangani permasalahan yang timbul agar bisa teredam dengan baik, tanpa harus bersusah payah melakukan pembenaran atas permasalahan yang mengemuka di tengah masyarakat luas. Sebagaimana kita ketahui bersama, selain persoalan video porno, baru-baru ini Ganjar juga didera tudingan sebagai orang yang menyebabkan kegagalan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Namun demikian tudingan ini bisa diatasi dengan cukup baik, mengingat Ganjar masih bisa berlindung di balik penegakan konstitusi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Demikian pula isu mengenai keterlibatan Ganjar dalam mega korupsi penyelenggaraan KTP elektronik. Isu ini juga bisa dengan mudah ditepis oleh Ganjar, mengingat masih ada pembelaan resmi dari Novel Baswedan, yang pada saat penyelidikan kasus tersebut, statusnya masih menjadi penyidik KPK. Persoalan mengenai video porno ini tentunya tidak sesederhana isu sebagai penyebab kegagalan penyelenggaraan Piala Dunia atau isu mengenai korupsi KTP elektronik. Isu ini tergolong cukup berat, karena berkaitan erat dengan moralitas Ganjar sebagai penyelenggara negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas lelaki dewasa Indonesia kemungkinan besar pernah menonton video porno. Memang benar bahwa Ganjar adalah seorang lelaki dewasa dan hobinya menonton video porno, secara langsung juga tidak merugikan orang lain. Namun demikian, bila mana hobinya yang jelasnya tidak terpuji, baik ditinjau dari sisi ilmu agama maupun ilmu kejiwaan, tidak diungkapkan ke hadapan publik secara terbuka dan diutarakan dengan penuh rasa bangga, tentu dampaknya akan berbeda. Yang jelas, orang yang berakal sehat tidak akan pernah membenarkan perbuatan Ganjar yang terbilang nyeleneh itu. Lalu bagaimana caranya agar Ganjar bisa meredam isu mengenai video porno ini? Mari kita coba masuk ke dalam substansi permasalahannya. Yang pertama, dalam hukum agama Islam menonton video porno merupakan suatu perbuatan yang dilarang, dan bagi siapa saja yang melakukannya tentunya akan mendapatkan ganjaran berupa dosa besar. Jadi jelas,
Ganjar tidak akan pernah bisa mengelak atas segala tuduhan kepadanya yang bakal dihubungkan dengan masalah moralitasnya sebagai penyelenggara negara. Yang kedua terkait dengan masalah efek negatif terhadap orang yang suka menonton video porno. Dalam berbagai laporan penyelidikan kepolisian atas kasus pemerkosaan, seringkali terungkap bahwa salah satu penyebab tindak pemerkosaan karena didorong seringnya si pelaku menonton video porno. Walau teori ini belum bisa dipastikan secara ilmiah, namun berdasarkan pendekatan psikologis pendapat ini bisa diterima oleh seluruh kalangan. Untuk persoalan ini, Ganjar tentunya juga tidak bisa mengelak bila mana semua persoalan yang terkait dengan akhlak dan moralitas seseorang akan selalu dikait-kaitkan dengan dirinya. Suka atau tidak suka Ganjar memang bersalah dengan persoalan video porno ini. Namun demikian mengingat hari pelaksanaan pemilihan presiden terbilang masih cukup lama, maka Ganjar bisa dibilang masih memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki kesalahannya ini. Mari kita coba analisa, apa yang menyebabkan Prabowo, yang tadinya dianggap masyarakat luas sebagai pelanggar HAM berat bisa bertransformasi menjadi sosok yang pemberani dan jujur? Jawabannya adalah karena Prabowo berani menghadapi persoalan itu secara jantan. Alih-alih mencari berbagai macam alasan, Prabowo dalam salah satu wawancaranya dengan Tempo menyatakan bahwa dia tidak akan pernah lari menghindar, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian penculikan aktivis 98. Pernyataan Prabowo ini di kemudian hari terbukti mampu meredam segala serangan terhadapnya yang berkaitan dengan persoalan penculikan aktivis 98. Banyak orang yang mulai mengingatnya sebagai seorang sosok pemberani dan jujur bukan lagi sebagai dalang penculikan aktivis 98. Apa yang telah dilakukan oleh Prabowo mungkin bisa dijadikan contoh oleh Ganjar. Bila mana Ganjar ingin dikenang sebagai sosok yang jujur dan pemberani, bukan sebagai orang yang suka nonton video porno, maka Ganjar tidak perlu menghindar atau melakukan pembenaran atas perbuatannya. Melainkan Ganjar harus secara terbuka mengakui kesalahannya, dan akan bertanggung jawab atas dampak negatif yang mungkin akan dan telah ditimbulkan oleh pernyataannya mengenai video porno. Apakah semudah itu cara mengatasi persoalannya? Tentu saja tidak. Sama halnya dengan kasusnya Prabowo, masih dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuatnya menjadi reda dan pada akhirnya menjadi berita basi. Saat ini sebenarnya Ganjar masih punya cukup waktu untuk mengeliminir kesalahannya itu. Namun demikian seperti yang kita lihat, baik Ganjar maupun tim pemenangnya, sepertinya tidak pernah mau melakukan klarifikasi atas persoalan ini. Demikian pula halnya dengan Ganjarian atau Ganjaris sebutan untuk pendukung Ganjar. Ketika Ganjar diserang dengan masalah video porno, mereka bukannya diam saja. Mereka malah membalasnya dengan memamerkan foto Anies yang sedang memeluk beberapa orang wanita. Tindakan mereka itu benar-benar bodoh. Apakah para Ganjarian itu bisa memastikan bahwa yang sedang menyerang mereka itu adalah pendukung Anies? Lalu kalau memang benar yang menyerang itu adalah pendukung Anies, apakah mereka bisa merubah isi pikiran pendukung Anies untuk kemudian berbalik mendukung Ganjar? Wahai para Ganjarian, perlu diketahui bahwa kalian selamanya tidak akan pernah bisa memenangkan perang seperti itu. Kalian juga tidak akan pernah menerima apapun atas peperangan yang kau anggap dimenangkan olehmu. Kebodohan yang dipamerkan oleh para Ganjarian ini sebenarnya bukan hanya masalah isu video porno saja. Dalam persoalan swing voters pun mereka juga telah melakukan hal-hal bodoh. Di dalam berbagai kesempatan, khususnya melalui sosial media, mereka kerap mengolok-ngolok para pendukung Jokowi yang khususnya belum menentukan pilihannya. Layaknya pendukung Jokowi tersebut adalah orang bodoh yang hanya bisa memilih berdasarkan perintah Jokowi saja. Kenapa tidak sekalian kamu katakan bahwa seluruh kader PDIP adalah orang bodoh dan pengecut, karena tidak memiliki keberanian untuk menentang keputusan Mega yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Berbagai macam kebodohan yang dilakukan oleh para Ganjarian itu pada akhirnya justru merugikan Ganjar sendiri. Harapan untuk menaikkan terus suara Ganjar malah berbanding terbalik. Dalam hasil survei akhir-akhir ini, secara perlahan namun pasti elektabilitas Prabowo semakin meningkat dan bahkan telah beberapa kali berhasil mengalahkan Ganjar. Oke kawan, sekian ulasan dari saya mengenai serba-serbi pemilihan presiden.
Boleh diterima, boleh dicaci maki, semua bebas kalian lakukan. Karena pastinya saya juga belum menentukan pilihan saya dan hanya sekedar ingin menyampaikan dan mengekspresikan pendapat pribadi saya mengenai berbagai macam kejadian lucu semasa pra-pemilihan presiden. Salam Bletak.